Dan saat ini pun setelah dipecat, ada yang memberi anggota kehormatan lah, setidaknya dari Golkar dan bahkan juga Gerindra. Iya, sekarang ini semuanya berlomba-lomba untuk menerima Pak Jokowi sebagai kader. Tetapi pada saat lalu, misalkan Pak Jokowi belum menjadi siapa-siapa, belum menjadi wali kota Solo, siapa yang mau menampung Pak Jokowi sebagai kader, misalkan memberikan surat rekomendasi menjadi wali kota misalkan? Menurut saya hanya PDIP lah yang secara keren menurut saya bisa memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi mulai menjadi wali kota Solo, gubernur, dan bahkan juga presiden 2 periode. Menurut saya hanya PDIP lah. Menurut saya partai-partai yang lain belum tentu bisa mempercayakan Pak Jokowi untuk maju di Pilwalkot, gubernur, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat, yaitu ada spanduk setidaknya mengatakan PDIP Partai Ilegal Indonesia, Megawati ilegal dan sebagainya. Menurut saya bentuk kepanikan ya. Karena apa ya? Spanduk ini muncul setelah beberapa hari yang lalu setidaknya PDIP mengumumkan memecat setidaknya Pak Jokowi, Gibran, dan bahkan Bobi Nasution dari kader PDIP. Nah, tiba-tiba ada muncul spanduk seperti ini. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Kenapa juga harus membuat spanduk seperti ini? Ini sangat lucu sekali. Apakah pendukung Pak Jokowi marah terkait pemecatan PDIP kepada keluarga Pak Jokowi? Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas setelah dipecat, setidaknya Pak Jokowi dari kader partai PDI Perjuangan, tiba-tiba ada muncul spanduk seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, tulisan di sini Partai Demokrasi Ilegal Indonesia PDIP, dan bahkan ya legal sesuai dengan apa itu ilegal. Jadi ini membahas terkait kepengurusan PDIP lah, di mana pada saat lalu PDIP juga merombak ya kepengurusan, bahkan Ganjar Pranowo masuk di dalam struktur ketua PDIP. Dan bahkan juga Ahok masuk, bahkan juga Adiana Pitupulu menjadi wakil sekjen PDIP dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kita dengar-dengar isu-isunya itu Pak Jokowi itu cawe-cawe setidaknya dalam kepengurusan PDIP, dan bahkan langsung dibantah oleh istana. Presiden tak pernah bentuk tim khusus. Pada saat lalu memang tersebar terkait isu-isu Pak Jokowi cawe-cawe terkait kepengurusan PDIP. Memang pada saat lalu kepengurusan PDIP itu setidaknya ada wajah-wajah segar, mulai Basuki Cahayapurnama, Deddy Sitorus, Ganjar Pranowo, Adiana Pitupulu, dan lain sebagainya itu masuk dalam jajaran kepengurusan PDIP. Nah, itu katanya sih digugat, dan bahkan ada yang setidaknya menyebut Pak Jokowi itu cawe-cawe dalam kepengurusan PDIP. Nah, terbukti kan setelah Pak Jokowi dipecat setidaknya pada konferensi pers pada saat lalu secara terang-terangan, dan selang beberapa hari tiba-tiba ada spanduk yang bertuliskan seperti ini, Partai Demokrasi Ilegal. Wah, apakah Pak Jokowi marah ya setidaknya dipecat dari kader PDIP? Kita tidak tahu, tapi kita sudah lihat dengan jelas ya arah manuver dari Pak Jokowi. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, pertengahan 2023, bahkan Ibu Megawati itu mewanti-wanti jangan bermain dua kaki karena akan menghadapi pilpres, pilkada, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau ada kader-kader yang bermain dua kaki, pasti juga akan menggerogoti setidaknya PDIP di ambang kekalahan. Kemungkinan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, PDIP mengumumkan telah memecat setidaknya 27 kader-kader dari PDIP karena ya setidaknya bermain dua kaki lah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah Pak Jokowi bermanuver dan mendukung Pak Prabowo dan Gibran pada saat lalu, padahal juga PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, ya akhirnya juga dipecat ketika setelah pilkada usai. Dan ini pun setelah adanya pemecatan resmi dari PDIP, tiba-tiba ada spanduk Partai Demokrasi Ilegal Indonesia. Nah, apakah ini ada kaitannya setidaknya ya? Bahkan dikomentari oleh Opposite, 1 hari setelah Mulyono disuruh pulangin KTA,
timbullah spanduk ini. PDIP khususnya Bu Mega sudah katam dihantam dari zaman Soeharto. Tanpa PDIP lu bukan siapa-siapa, itu fakta. Lu maju walkot tanpa PDIP pun juga nggak akan bisa, dan partai mana yang mau usung lu waktu itu? Ya menurut saya benar, hanya PDIP kemungkinan yang legowo setidaknya memberikan surat rekomendasi setidaknya untuk maju pada pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, dan maju sebagai presiden hingga 2 periode. Ya walaupun pada saat lalu di internal kader PDIP itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, menurut saya itu wajar, dan khususnya Ibu Megawati itu juga kekeh mempunyai keyakinan bahkan Pak Jokowi pun akhirnya juga bisa menjadi presiden hingga 2 periode. Dan saat ini pun setelah dipecat, ada yang memberi anggota kehormatan setidaknya dari Golkar dan bahkan juga Gerindra. Iya, sekarang ini semuanya berlomba-lomba untuk menerima Pak Jokowi sebagai kader. Tetapi pada saat lalu misalkan Pak Jokowi belum menjadi siapa-siapa, belum menjadi wali kota Solo, siapa yang mau menampung Pak Jokowi sebagai kader, misalkan memberikan surat rekomendasi menjadi wali kota misalkan? Menurut saya hanya PDIP lah yang secara keren menurut saya bisa memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi mulai menjadi wali kota Solo, gubernur, dan bahkan juga presiden 2 periode. Menurut saya hanya PDIP lah. Menurut saya partai-partai yang lain belum tentu bisa mempercayakan Pak Jokowi untuk maju di pilwalkot, gubernur, dan lain sebagainya. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Nyatakan Jokowi masih pengen dibanteng seperti kena tamparan keras. Ya bisa saja terjadi ya. Sampai kapan hiruk pikuk politik dagelan ini berhenti? Mereka mencoba provokasi. Wah, Mulyono tanpa partai, dendam banget ya Mulyono sama Bu Mega. Ya seperti itulah pekerjaan. Wah, selagi masih ditegur sama manusia ya Pak Jokowi harusnya masih senang. Tapi sepertinya Anda lebih senang ditegur. Wah, gila juga ya. Seperti itulah segala cara dilakukan untuk menghancurkan PDIP ya. Berarti Mulyono mau bangkitkan amarah ya, seperti itulah ya. Komentar-komentarnya sungguh wow sekali lah. Nah bahkan kalau kita lihat ada pemberitaan ya, Poros Jakarta dengan judul heboh spanduk PDIP ilegal di depan Kemenkumham, Dwi Rio Sambodo, ini bukti PDIP jadi ancaman kekuasaan. Wah sangat keren sekali lah. Sebagai metamorfosis dari Partai Demokrasi Indonesia, partai ini kerap menjadi sasaran tekanan politik terutama di era Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Meski berulang kali ditekan dan berupaya ditumbangkan, PDIP perjuangan terus mendapatkan dukungan dari rakyat. Megawati Soekarno Putri sebagai simbol perjuangan partai tetap menjadi sosok yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, terutama kalangan rakyat kecil. Partai ini lahir dari rakyat, bergerak bersama rakyat, dan tidak pernah meninggalkan rakyat, ujar Dwi Ria Sambodo. Setiam Eva Jayate atau kebenaran akan menang menjadi keyakinan yang dipegang teguh oleh kader PDIP Perjuangan. Menurut Rio, seberapa besar pun tekanan yang diberikan oleh pihak tertentu, kebenaran pada akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Kekuasaan yang mencoba menindas kebenaran tidak akan bertahan lama. Rakyatlah yang pada akhirnya akan membuktikan bahwa PDI Perjuangan selalu berada di sisi mereka, tegasnya. Dan bahkan kalau kita lihat, wah saat ini PDIP juga cara setidaknya mengkritik dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu misalkan elit PDIP tantang Prabowo teken perpu perampasan aset. Kalau memang urgent turunkan saja. Dan bahkan tidak hanya itu saja, bahkan Puan Maharani juga secara terang-terangan mengkritik pemerintah untuk menurunkan harga minyak kita, yang bahkan sampai saat ini pun menjelang Nataru itu juga naik yang cukup lumayan tinggi. Dan bahkan tidak hanya itu saja, bahkan dari kader PDIP juga mengkritik setidaknya kenaikan PPN 12%. Setidaknya kenaikan PPN 12% itu ditunda karena daya beli masyarakat saat ini juga lagi menurun. Ya, menurut saya sangat keren lah kalau PDIP berada di oposisi ya.